Perkenalkan, nama saya Meliadi Afdaliza, NPM 0523029071, kelas akuntansi pagi A, akan menjelaskan materi tentang pengakuan pendapatan. Pengertian: pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber, baik individu maupun badan usaha, yang dapat berupa uang atau barang. Contohnya penjualan barang atau jasa, bunga dari investasi, dividen, sewa, dan keuntungan dari penjualan aset. Selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan yang terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan saat ini, pengakuan pendapatan saat penjualan, dan pengakuan pendapatan saat kontrak jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas lingkungan saat ini yang terdiri dari prinsip pengakuan pendapatan yang terbagi menjadi 2. 1. Ketika kemungkinan terjadi arus manfaat ke dalam perusahaan. 2. Pada saat manfaat tersebut bisa diukur. Selanjutnya, dasar selain saat penjualan, pendapatan dapat diakui lebih cepat atau mendahului penjualan jika tingkat kepastiannya tinggi. Pengakuan bisa ditunda jika 1. Tingkat kepastian pendapatan dan kosnya tinggi. 2. Penjualan tidak mencerminkan berakhirnya proses penerimaan. Selanjutnya, pengakuan pendapatan saat penjualan. Pengukuran pendapatan dari penjualan, penghasilan diakui selain nilai wajar yang diterima atau akan diterima. 1. Potongan atau potongan penjualan harus diperhitungkan dalam mengukur penghasilan. 2. Jika pelunasannya ditunda, maka penjualan harus memperhitungkan bunga. Jika transaksi penjualan dengan menggunakan angsuran, nilai wajar dihitung dengan mempresent value-kan dengan menggunakan bunga efektif. Bunga efektif bisa ditentukan dengan melihat mana yang lebih jelas antara 1. Bunga yang setara dari instrumen keuangan yang dikeluarkan. 2. Tarif bunga yang mempresent value-kan nilai nominal menjadi nilai wajar barang yang ditransaksikan pada saat transaksi. Pengakuan pendapatan kontrak jangka panjang. 1. Metode presentase penyelesaian dipakai jika kondisi normal. 2. Metode pemulihan kos atau laba nol dipakai jika kondisi tidak biasa seperti terjadi bencana alam. Alasan menggunakan metode persentase penyelesaian. 1. Pembeli dan penjual mempunyai hak yang bisa diterapkan. 2. Pembeli mempunyai hak untuk pencapaian kinerja tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 3. Penjual mempunyai hak untuk dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan telah disepakati bersama. 4. Dengan demikian, penghasilan bisa diakui selama berjalannya kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Perusahaan harus menggunakan metode persentase penyelesaian ketika 1. Total kontrak bisa diukur secara meyakinkan. 2. Manfaat adanya kontrak bisa diukur. 3. Biaya yang telah dikeluarkan dan persentase penyelesaiannya pada setiap akhir periode secara meyakinkan. 4. Pengeluaran sesungguhnya yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang dapat diukur sehingga dapat dibandingkan estimasi total cost-nya. Perusahaan harus menggunakan metode pemulihan kos jika satu di antara dua kondisi di bawah ini terpenuhi. 1. Jika perusahaan tidak bisa memenuhi syarat untuk menggunakan metode persentase penyelesaian. 2. Jika ada beberapa risiko yang kemungkinan terjadi di atas keadaan normal yang berhubungan dengan risiko bisnis. Selanjutnya, kontrak jangka panjang situasi rugi. 1. Rugi pada suatu
suatu tahun tetapi secara keseluruhan laba. 2. Rugi pada suatu periode yang terjadi pada kontrak jangka panjang yang rugi secara keseluruhan. Contoh soal, PT Gembira merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang menggunakan akuntansi metode persentase penyelesaian untuk menghitung dan mencatat pendapatan yang diakuinya. Pada tahun 2020, perusahaan menandatangani kontrak untuk membangun sebuah gedung salah satu perusahaan dengan harga $4 juta. Berikut data yang berhubungan dengan pembangunan gedung tersebut. Di dalam tabel ada biaya sampai dengan, perkiraan biaya penyelesaian, tagihan pada tahun, dan kas diterima pada tahun. Ada tahun 2020, 2021, dan 2022. Dari soal tersebut, kita disuruh mencari beberapa bagian dari total harga kontrak yang akan diakui sebagai pendapatan dan laba kotor pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk penyelesaian contoh soal dapat dilihat seperti di atas. Harga kontrak tahun 2020 sebesar $4 juta, tahun 2021 $4 juta, dan tahun 2022 $4 juta. Selanjutnya biaya sampai tanggal ini untuk tahun 2020 sebesar $380.000, tahun 2021 sebesar $2.150.000, untuk tahun 2022 sebesar $3.800.000. Selanjutnya estimasi biaya untuk penyelesaian di tahun 2020 sebesar $3 juta, tahun 2021 sebesar $1.200.000, dan tahun 2022 tidak ada. Estimasi total biaya di tahun 2020 sebesar $3.380.000, tahun 2021 sebesar $3.350.000, dan tahun 2022 sebesar $3.800.000. Estimasi total laba kotor diperoleh dari harga kontrak dikurangi dengan estimasi total biaya. Untuk tahun 2020 sebesar $620.000, tahun 2021 sebesar $650.000, dan tahun 2022 sebesar $200.000. Untuk persentase penyelesaian diperoleh dari biaya sampai tanggal ini dibagi dengan estimasi total biaya dikalikan dengan 100%. Untuk tahun 2020 diperoleh persentase penyelesaiannya 11,24%, 2021 64,18%, dan 2022 100%. Yang di bawah itu dapat kita peroleh dari 64,18% dikurangi 11,24% dan diperoleh sebesar 52,94%. Untuk yang 35,82% diperoleh dari 100% dikurangi 64,18%. Selanjutnya, menghitung pendapatan yang diakui. 2020 sama dengan $4 juta dikali 11,24% sama dengan $449.600. Tahun 2021 sama dengan $4 juta dikali 64,18% sama dengan $2.567.200 dikurangi pendapatan yang diakui pada tahun 2020 sebesar
$449.600 sama dengan $2.117.600. Untuk mengetahui pendapatan yang diakui di tahun 2021 dengan cara kedua, yaitu $4 juta dikali 52,94% sama dengan $2.117.600. Untuk tahun 2022 sama dengan $4 juta dikali 100% sama dengan 4 juta dikurangi pendapatan yang diakui pada tahun 2021 sebesar $2.567.200 sama dengan $1.432.800. $2.567.200 diperoleh dari $449.600 ditambah $2.117.600. Untuk cara kedua di tahun 2022 bisa menggunakan $4 juta dikali 35,82% sama dengan $1.432.800. Untuk penyelesaian contoh soal yang terakhir, yaitu menghitung laba yang diakui tahun 2020 sama dengan $449.600.000 dikurangi $380.000 sama dengan $69.600. Tahun 2021 sama dengan $2.117.600 dikurangi $1.770.000 sama dengan $347.600. Dan untuk tahun 2022 sama dengan $1.432.800 dikurangi $1.200.000 sama dengan $232.800. Untuk sifatnya di tahun 2020 yaitu laba, 2021 juga laba, dan di tahun 2022 juga laba.